Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Nur Andriani dari program studi Reka Medis, absen nomor 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi efektif. Apakah teman-teman ada yang tahu apakah itu komunikasi efektif? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima. Kemudian ada isi komunikasi efektif. Apa aja sih? Yang pertama itu ada karakteristik, keterampilan, makna, dan hambatan. Kemudian ada elemen-elemen komunikasi efektif. Pesan yang tepat, keandalan, pertimbangan penerima, dan yang terakhir ada Sandels-Consari. Kemudian ada keterampilan proses berkomunikasi, yaitu 1. Ketaatan, self-efficacy, percayakan diri, hormat, komunikasi nonverbal, pemilihan media yang tepat, pemberian umpan baik, kemudian pemilihan media yang benar. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih peran komunikasi efektif dalam berbisnis? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita pahami pentingnya komunikasi efektif. Yang pertama, manajemen karyawan adalah komunikasi yang efektif memastikan disiplin diri dan manajemen yang efisien karena karyawan yang didengarkan oleh manajemen puncak. Yang kedua, membangun tim adalah orang-orang dalam organisasi bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, pertumbuhan organisasi adalah ini memastikan pengembalian kepusatan yang lebih baik. Yang keempat, ada pembangunan yang kuat adalah interaksi, seringkali hubungan banyak hal. Mereka sering positif memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan memelihara hubungan jangka panjang dengan orang lain dalam organisasi. Yang kelima, motivasi kreativitas dan inovasi, menciptakan lingkungan di mana karyawan benar untuk berbagi ide dengan mengeksplorasikan sisi kreatif dan inovatif mereka. Yang keenam, ada pertumbuhan organisasi. Kemudian ada hambatan-hambatan komunikasi efektif. Yang pertama, perbedaan sikap. Kadang-kadang orang menolak untuk memahami atau perubahan pikiran ketika mereka menetapkan pandangan tentang topik-topik tertentu. Yang kedua, ada perbedaan demografis, yaitu perbedaan usia, generasi, jenis kelamin, status, dan lain-lain. Yang terakhir, ada melompat ke kesimpulan. Beberapa orang sabar dalam mendengarkan orang lain dan sering kurang dari komunikasi sehingga ke kesimpulan motif pesan. Kemudian ada hambatan fisika. Hambatan ini dapat dialami secara langsung tetapi menantang untuk diatasi, termasuk jarak fisik. Ketika orang berkomunikasi dalam jarak jauh, mereka kehilangan aspek berkomunikasi dan nonverbal. Yang kedua ada kebisingan. Lingkungan atau sistem komunikasi terkadang melibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, mengganggu proses komunikasi verbal sehingga tidak efisien. Kemudian ada hambatan fisiologi, yaitu salah satu hambatan paling untuk berkomunikasi yang paling efektif adalah fisik orang yang terlibat. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.